Hai semuanya, kadang kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Padahal sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita membuktikan pada diri sendiri. Banyak orang ingin terlihat hebat di depan orang lain, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dikenal. Tapi lupa bahwa pertumbuhan sejati seringkali justru terjadi ketika kita tidak sedang mencari sorotan. Berkembang dalam diam bukan berarti pasrah atau tidak melakukan apa-apa, melainkan fokus pada proses tanpa harus sibuk memperlihatkan hasilnya ke semua orang. Karena pada akhirnya, yang membuat kita benar-benar kuat bukanlah pujian dari luar, melainkan keyakinan yang tumbuh di dalam diri sendiri. Kehidupan seringkali seperti tanah subur yang menyimpan benih. Tidak semua orang bisa langsung melihat apa yang tumbuh di bawah tanah itu. Benih bekerja keras dalam diam, menembus lapisan tanah, mencari arah cahaya, dan akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Proses itu penuh kesunyian, tapi sangat berarti. Begitu juga dengan manusia. Ada kalanya kita memang harus menutup telinga dari kebisingan luar, berhenti sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, dan mulai fokus pada jalan kita sendiri. Karena setiap orang punya musimnya, punya waktunya masing-masing untuk mekar. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu merasa tertinggal, sebab pertumbuhan sejati tidak bisa diukur dengan pandangan mata orang lain. Diam bukan berarti lemah, justru dalam diam kita bisa menyusun kekuatan. Kita belajar mengenali diri, menimbang langkah, memperbaiki kesalahan, dan menyiapkan diri agar ketika waktunya tiba, kita benar-benar siap berdiri kokoh. Dunia ini seringkali terlalu bising. Semua orang ingin bicara. Semua orang ingin terlihat paling benar, paling sukses, paling bahagia. Tapi sedikit sekali yang berani memilih untuk diam, bekerja dalam sunyi, lalu perlahan menunjukkan hasilnya lewat perbuatan nyata, bukan kata-kata. Itulah seni berkembang dalam diam. Kita tidak sibuk membuktikan, tapi sibuk bertumbuh. Banyak orang yang akhirnya kelelahan karena hidupnya habis untuk membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat semua orang merasa harus cepat sukses, harus pamer pencapaian, harus terlihat selalu bahagia. Padahal kenyataannya, banyak pencapaian besar yang lahir dari proses panjang yang tidak pernah terlihat. Seorang penulis misalnya, bisa menghabiskan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya untuk menyusun satu karya. Seorang pelukis bisa menahan diri dari dunia luar demi menggoreskan warna demi warna di kanvasnya. Seorang atlet pun berlatih setiap hari tanpa henti, jauh sebelum orang-orang mengenalnya di panggung besar. Semua itu adalah bukti bahwa pertumbuhan tidak selalu butuh penonton. Pertumbuhan sejati seringkali terjadi ketika orang lain tidak melihat. Berdiam diri sambil berkembang juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak semua hal bisa diperoleh dengan cepat. Dalam hidup, ada proses yang memang harus dijalani, tidak bisa dilompati. Seperti halnya pohon bambu yang bertahun-tahun hanya tumbuh akar di dalam tanah, nyaris tak terlihat, tapi begitu waktunya tiba, ia menjulang tinggi dengan sangat cepat. Hidup manusia juga begitu. Kita mungkin merasa tidak ada perubahan berarti, merasa stagnan, merasa tidak berkembang. Padahal sebenarnya, di dalam diri sedang tumbuh kekuatan yang kelak akan terlihat jelas di waktu yang tepat. Kesabaran adalah kunci, dan diam seringkali menjadi ruang terbaik untuk melatih kesabaran itu. Selain itu, berkembang dalam diam juga membuat kita lebih rendah hati. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus diumbar, tidak semua pencapaian harus dipamerkan, tidak semua langkah harus diketahui orang lain. Ada kenikmatan tersendiri ketika kita bisa merayakan pencapaian kecil seorang diri tanpa harus menunggu validasi dari luar. Hal itu melatih kita untuk mencintai proses, bukan hanya hasil. Dan pada akhirnya, ketika kita benar-benar tumbuh, orang lain akan melihatnya sendiri, tanpa kita harus repot-repot memberitahu. Hidup ini sebenarnya bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten.
Banyak orang yang berlari cepat di awal tapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Ada juga yang terlihat biasa saja, bahkan mungkin diremehkan, tapi perlahan dan konsisten terus melangkah hingga akhirnya melampaui banyak orang. Semua itu terjadi karena kesabaran dalam diam. Konsistensi lahir dari fokus pada proses, bukan sibuk mengejar pengakuan. Dan justru karena itu, hasil yang dicapai lebih kokoh, lebih tahan lama, lebih berakar. Diam juga memberi kita ruang untuk berpikir lebih jernih. Ketika kita tidak terlalu sibuk membuktikan diri, kita bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, bukan pada apa yang terlihat penting di mata orang lain. Dalam diam, kita bisa merenung, menimbang, dan menemukan arah yang lebih tepat. Seringkali, keputusan besar dalam hidup lahir dari momen-momen sunyi, bukan dari kebisingan. Itulah mengapa banyak orang sukses justru sangat menghargai waktu untuk menyendiri, karena di sanalah mereka menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Mungkin kita pernah merasa diremehkan karena tidak terlihat apa-apa. Orang lain mungkin bertanya-tanya, apa yang sedang kita lakukan? Mengapa kita seolah tidak ada kemajuan? Mengapa kita seolah tertinggal? Tapi sebenarnya, tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang kita tanam. Mereka tidak tahu akar seperti apa yang sedang kita bangun di dalam diri. Biarkan waktu yang menjawab, biarkan hasil yang berbicara. Sebab, ketika kita berkembang dalam diam, hasil akhirnya akan lebih kuat, lebih nyata, dan lebih berkesan. Berkembang dalam diam juga berarti kita belajar untuk tidak terburu-buru. Seringkali yang membuat kita gelisah adalah keinginan untuk segera terlihat berhasil. Kita ingin cepat-cepat mendapat pengakuan, ingin segera membuktikan bahwa kita mampu. Padahal setiap hal butuh proses. Seperti halnya memasak, kita tidak bisa memaksa nasi matang dalam 1 menit. Api kecil yang sabar justru membuat nasi lebih pulen, lebih enak dimakan. Begitu juga hidup. Jika kita terlalu terburu-buru, hasilnya bisa gosong. Tapi kalau kita sabar dan tenang, hasilnya lebih matang. Dia membantu kita menerima bahwa semua ada waktunya, dan kita tidak bisa memaksakan musim untuk datang lebih cepat dari seharusnya. Dalam proses diam itu, kita juga belajar mendengarkan diri sendiri. Dunia luar seringkali ramai dengan suara-suara yang mengatakan apa yang harus kita lakukan, siapa kita seharusnya, bagaimana seharusnya hidup dijalani. Kalau kita terlalu sibuk mengikuti semua suara itu, kita bisa kehilangan arah. Tapi ketika kita berani memilih diam, kita memberi ruang bagi hati dan pikiran untuk berbicara. Kita jadi tahu apa sebenarnya yang kita mau, apa yang membuat kita bahagia, apa yang ingin kita perjuangkan. Itulah kekuatan dari keheningan. Ia membuka telinga batin kita, memberi kesempatan untuk mengenali suara asli dari dalam diri. Tidak semua orang mampu menikmati proses ini. Banyak yang merasa takut dengan kesunyian. Mereka butuh keramaian, butuh pengakuan, butuh sorakan orang lain agar merasa hidupnya berarti. Padahal jika kita tidak bisa merasa cukup dalam kesunyian, kita tidak akan pernah benar-benar merasa cukup, bahkan di tengah sorakan orang banyak. Kebahagiaan yang sejati justru lahir dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri, tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan dari luar. Berkembang dalam diam melatih kita menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa kata orang, tapi bergantung pada apa yang kita rasakan di dalam hati. Selain memberi ruang untuk mengenali diri, diam juga melatih kita untuk lebih peka terhadap sekitar. Ketika kita tidak sibuk berbicara, kita bisa lebih banyak mendengar. Kita bisa mendengar cerita orang lain, memahami perasaan mereka, melihat lebih jelas kenyataan di sekitar. Hal ini membuat kita jadi lebih bijaksana, karena kita tidak hanya sibuk dengan diri sendiri. Kita belajar untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian, tapi justru menjadi tempat yang bisa menampung cerita, menjadi telinga bagi orang lain. Dan itu juga bagian dari pertumbuhan, karena manusia yang berkembang bukan hanya yang pandai bicara, tapi juga yang pandai mendengar. Banyak orang sukses yang awalnya berkembang dalam diam. Mereka tidak banyak bicara tentang mimpinya, tapi mereka bekerja keras setiap hari untuk mewujudkannya. Mereka tidak sibuk pamer prosesnya, tapi ketika hasilnya muncul, semua orang terkejut. Seperti seorang musisi yang diam-diam menulis lagu setiap malam, hingga suatu hari karyanya meledak dan dinyanyikan banyak orang.
Atau seorang pengusaha yang tanpa banyak bicara, menabung sedikit demi sedikit, membangun usaha kecil-kecilan, hingga akhirnya mampu berdiri tegak dengan bisnis yang besar. Semua itu membuktikan bahwa diam bukan penghalang untuk tumbuh, justru menjadi kekuatan untuk menjaga fokus. Tentu saja berkembang dalam diam bukan berarti menutup diri selamanya. Ada saatnya kita memang perlu menunjukkan apa yang kita capai, bukan untuk pamer, tapi agar orang lain bisa belajar dari kita. Namun bedanya, ketika kita melalui proses diam, kita jadi lebih matang dalam berbagi. Kita tidak lagi berbagi untuk validasi, melainkan berbagi karena ingin memberi manfaat, dan itu jauh lebih bermakna. Orang bisa merasakan ketulusan dari apa yang kita bagikan, karena kita tidak berusaha terlihat lebih baik dari mereka, tapi benar-benar ingin memberi nilai. Ada juga kalanya diam itu menjadi bentuk perlindungan. Dunia luar seringkali tidak ramah. Ada orang-orang yang mudah meremehkan, mencemooh, atau bahkan menjatuhkan. Jika kita terlalu cepat memperlihatkan langkah kita, ada saja yang bisa merusaknya. Maka berkembang dalam diam adalah cara menjaga diri. Kita simpan dulu apa yang kita kerjakan. Kita rawat baik-baik sampai waktunya benar-benar kuat untuk berdiri sendiri. Seperti bayi burung yang masih di dalam telur, ia butuh waktu di dalam keheningan sebelum akhirnya siap menetas dan terbang. Kalau dipaksa lebih cepat, ia tidak akan bertahan. Begitu juga kita, kadang kita butuh bersembunyi dulu demi memperkuat diri. Bahkan dalam hubungan sosial pun, berkembang dalam diam seringkali lebih bijak. Tidak semua orang bisa memahami perjalanan kita. Kadang kita bercerita dengan harapan didukung, tapi justru mendapat komentar yang menjatuhkan. Karena itu, kadang lebih baik menyimpan dulu cerita kita, membiarkan diri kita sendiri yang menjadi saksi, hingga suatu hari ketika hasil sudah terlihat, orang lain akan menyadari tanpa perlu kita menjelaskan panjang lebar. Dan saat itu, kita bisa tersenyum karena kita tahu, semua yang kita lalui tidak sia-sia. Diam juga mengajarkan kita tentang kekuatan mental. Tidak mudah bertahan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang memuji. Tapi justru disitulah kekuatan kita ditempa. Kalau kita bisa tetap bergerak meski tidak ada yang melihat, itu artinya kita benar-benar punya tekad yang kuat. Kita tidak bergantung pada sorakan orang lain, karena kita tahu apa yang kita kejar. Itu jauh lebih berharga daripada sekedar terlihat sibuk di mata orang lain, tapi sebenarnya kosong di dalam. Berkembang dalam diam juga memberi kesempatan pada kita untuk menikmati perjalanan. Kalau kita terlalu sibuk mencari sorotan, kita bisa kehilangan rasa syukur pada langkah-langkah kecil yang kita jalani. Kita jadi lupa bahwa setiap hari adalah bagian dari proses. Dengan diam, kita bisa lebih peka pada keindahan kecil di sepanjang jalan. Kita bisa bersyukur atas kemajuan sekecil apapun, tanpa harus mengkhawatirkan apakah orang lain melihatnya atau tidak. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang siapa yang melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Jadi, berkembang dalam diam adalah tentang memilih fokus pada yang penting. Bukan tentang membungkam diri selamanya, tapi tentang tahu kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Bukan tentang menyembunyikan segalanya, tapi tentang menjaga agar pertumbuhan kita tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Dalam diam, kita menemukan ruang untuk bertumbuh dan pada waktunya, pertumbuhan itu akan terlihat sendiri, seperti bunga yang mekar tanpa suara, tapi semua orang bisa melihat keindahannya. Kadang, kita lupa bahwa hidup ini bukanlah perlombaan untuk saling mendahului. Ada orang yang terlihat sudah jauh melesat di depan, sementara kita masih sibuk berjalan pelan. Namun jika kita mau jujur, tidak ada yang benar-benar tahu kapan garis finish itu datang. Masing-masing punya jalannya sendiri, punya kecepatan sendiri, punya cerita sendiri. Justru orang yang tumbuh perlahan dalam diam seringkali lebih kuat akarnya, karena ia tidak terburu-buru untuk sekedar terlihat cepat. Ia menapaki jalan dengan tenang, membangun pondasi yang kokoh, sehingga ketika sampai pada waktunya, ia tidak mudah runtuh. Berkembang dalam diam juga melatih kita untuk tidak gampang terpengaruh. Dunia ini dipenuhi dengan opini, komentar, dan penilaian orang lain. Jika kita terlalu cepat menunjukkan proses kita, bisa jadi kita goyah karena komentar yang tidak membangun. Ada yang mencibir, ada yang meremehkan, ada juga yang pura-pura peduli, padahal sebenarnya tidak ingin kita berhasil. Dengan memilih diam, kita sedang menjaga energi kita agar tidak habis untuk meladeni hal-hal seperti itu. Energi yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh, kita simpan agar tetap fokus pada tujuan. Kesunyian juga punya kekuatan yang sering diremehkan orang.
Banyak orang takut sendiri, takut hening, takut tanpa sorotan. Padahal disitulah tempat paling jujur untuk menemukan diri. Di saat sunyi, kita berhadapan langsung dengan pikiran dan perasaan kita. Kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri, tidak bisa lari dari kenyataan. Dari situ kita belajar menerima kekurangan, belajar menguatkan diri, dan belajar memahami arah hidup yang sebenarnya kita inginkan. Semua itu jarang bisa kita temukan di tengah keramaian, tapi mudah sekali kita rasakan ketika berani diam sejenak. Kita juga sering lupa bahwa pertumbuhan tidak harus selalu besar untuk disebut berarti. Ada orang yang diam-diam belajar 1 halaman buku setiap malam, mungkin terlihat kecil, tapi 5 tahun kemudian pengetahuannya sudah jauh melampaui banyak orang. Ada yang diam-diam menabung sedikit demi sedikit, tidak pernah pamer, tapi pada akhirnya mampu membeli apa yang dibutuhkannya tanpa utang. Ada pula yang diam-diam berlatih keterampilan, mencoba berulang kali meski tidak ada yang melihat. Hingga suatu hari, ia menjadi ahli yang dicari banyak orang. Semua itu contoh nyata bahwa berkembang dalam diam bukan hanya teori, tapi sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidup kita. Seringkali kita hanya melihat hasil akhir dari orang lain tanpa tahu cerita di baliknya. Kita kagum melihat seseorang yang sukses, yang tampak bahagia, yang punya banyak pencapaian. Tapi yang tidak terlihat adalah malam-malam panjang yang ia habiskan untuk belajar, kegagalan yang ia alami berulang kali, air mata yang ia tahan sendiri, dan doa-doa yang ia panjatkan dalam kesunyian. Semua pertumbuhan besar selalu dimulai dari proses kecil yang tidak dilihat siapa-siapa. Dan itulah seni berkembang dalam diam. Kita tidak mencari pengakuan saat berjuang, tapi biarkan hasilnya nanti berbicara sendiri. Ada juga satu hal yang penting dari berkembang dalam diam, yaitu kita jadi lebih menghargai waktu. Saat kita tidak sibuk mengumbar setiap langkah, kita bisa benar-benar tenggelam dalam proses. Kita jadi sadar bahwa waktu itu sangat berharga, tidak bisa diulang. Kita belajar menggunakannya dengan bijak, memanfaatkan setiap detik untuk hal yang membawa kita lebih dekat ke tujuan. Orang yang terlalu sibuk mencari sorotan, seringkali kehilangan banyak waktu hanya untuk terlihat hebat. Padahal orang yang benar-benar berkembang, justru menggunakan waktu itu untuk benar-benar berlatih, belajar, dan bekerja. Diam juga melatih kita untuk tidak mudah iri. Kalau kita fokus pada diri sendiri, kita tidak terlalu peduli dengan apa yang dicapai orang lain. Kita belajar untuk bersyukur dengan proses kita sendiri. Kita menyadari bahwa rezeki dan jalur setiap orang berbeda. Dengan begitu, hati kita jadi lebih tenang, tidak mudah goyah melihat pencapaian orang lain. Kita paham bahwa semua orang punya waktunya masing-masing. Dan saat kita tiba pada waktu kita sendiri, itu akan terasa lebih indah karena kita sudah menunggu dengan sabar. Dalam diam, kita juga belajar memaafkan diri. Kadang kita menuntut diri terlalu keras, ingin cepat berhasil, ingin sempurna dalam waktu singkat. Tapi dia memberi kita kesempatan untuk bernapas, untuk menerima bahwa gagal itu wajar. Jatuh itu bagian dari perjalanan. Dari situ kita bisa bangkit dengan lebih kuat, tanpa merasa rendah diri hanya karena tidak terlihat hebat di mata orang lain. Kita belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita berhasil, tapi oleh seberapa kuat kita bertahan dan terus mencoba. Berkembanglah dalam diam juga mengartikan menjaga kualitas, bukan sekedar mengejar kuantitas. Kita tidak asal bergerak cepat, tapi memastikan setiap langkah benar-benar berarti. Kita belajar untuk tidak hanya mengejar banyak hal sekaligus, tapi fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan begitu, hasil yang kita capai bukan hanya sekedar besar di mata orang, tapi juga bermakna bagi hidup kita sendiri. Dan yang terpenting, berkembang dalam diam membuat kita lebih bebas. Bebas dari tekanan untuk terlihat sempurna, bebas dari tuntutan orang lain, bebas dari rasa harus selalu dipuji. Kita bisa menjadi diri sendiri, tumbuh dengan cara kita sendiri, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Kebebasan inilah yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan. Karena pada akhirnya, apa gunanya terlihat hebat di mata banyak orang, kalau kita sendiri merasa kosong di dalam? Berkembang dalam diam juga membuat kita lebih menghargai perjalanan daripada sekadar tujuan akhir. Banyak orang yang terlalu sibuk mengejar hasil sehingga lupa bahwa setiap langkah kecil punya arti besar. Padahal
Justru dalam langkah-langkah kecil itulah kita menemukan pelajaran yang membentuk siapa kita sebenarnya. Saat kita diam, kita punya kesempatan untuk benar-benar menikmati setiap proses tanpa terburu-buru meloncat ke akhir. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu menunggu di garis finish, melainkan bisa hadir di tengah perjalanan ketika kita menghargai apa yang sudah ada. Kehidupan memang penuh kejutan, dan seringkali kita tidak tahu kapan perubahan besar akan datang. Tapi dengan berkembang dalam diam, kita menyiapkan diri untuk menghadapi kejutan itu. Kita berlatih dalam kesunyian, kita membangun kekuatan, kita menyiapkan fondasi, hingga suatu saat nanti, ketika kesempatan datang, kita sudah siap menyambutnya. Kesempatan besar tidak akan berarti apa-apa jika kita belum matang. Maka, diam adalah cara kita mematangkan diri, agar saat waktu itu tiba, kita tidak hanya sekadar siap, tapi juga mampu bertahan. Kadang kita merasa iri melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara kita masih belajar di tahap dasar. Namun jika kita jeli, seringkali orang yang terlihat cepat maju justru berhenti lebih dulu. Sedangkan orang yang sabar, yang diam-diam terus belajar, justru bisa bertahan lebih lama. Itulah kekuatan konsistensi yang lahir dari diam. Kita tidak terburu-buru ingin terlihat berhasil, tapi kita terus berproses hari demi hari. Lama-lama, langkah kecil itu berubah menjadi lompatan besar. Dan yang terpenting, lompatan itu kokoh, karena lahir dari proses panjang yang kita nikmati dalam kesunyian. Diam juga memberi kita waktu untuk mengolah luka. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita jatuh, gagal, atau bahkan hancur. Jika kita terlalu sibuk mencari sorotan, luka itu bisa semakin perih karena harus ditutup-tutupi di depan orang lain. Tapi dengan diam, kita bisa memberi ruang bagi diri untuk sembuh. Kita bisa menangis tanpa harus terlihat kuat, kita bisa rapuh tanpa harus ditutupi senyum palsu, dan kita bisa memperbaiki diri dengan tenang. Dari sanalah kita belajar bangkit, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena benar-benar ingin kembali berjalan. Dalam diam kita juga belajar merayakan kemenangan kecil. Tidak perlu menunggu pencapaian besar untuk merasa bahagia. Bahkan hal sederhana seperti berhasil bangun pagi lebih konsisten, menyelesaikan satu bab buku, atau berhasil mengendalikan emosi hari ini, semua itu layak dirayakan. Meski orang lain tidak melihat, tapi kita tahu diri kita sedang bertumbuh. Kemenangan kecil itu ketika dikumpulkan setiap hari akan menjadi kekuatan besar yang suatu saat membuat kita berdiri tegak. Ada kalanya kita juga harus mengakui bahwa diam adalah cara untuk melindungi mimpi. Tidak semua orang bisa memahami mimpi kita. Ada yang mungkin meremehkan, ada yang menertawakan, ada juga yang iri lalu mencoba menjatuhkan. Dengan memilih berkembang dalam diam, kita menjaga mimpi itu tetap murni. Kita rawat perlahan, kita jaga dengan hati-hati, sampai suatu hari mimpi itu cukup kuat untuk berdiri sendiri. Seperti benih yang ditanam dalam tanah, ia harus tersembunyi dulu sebelum akhirnya tumbuh menjulang. Berkembang dalam diam juga membuat kita lebih selektif. Kita jadi tahu bahwa tidak semua orang pantas tahu tentang proses kita. Tidak semua orang perlu melihat perjalanan kita. Kita hanya akan membaginya pada orang-orang yang benar-benar peduli, yang bisa mendukung, bukan sekadar ingin tahu. Dari situ, kita belajar menjaga energi, tidak boros membuang waktu untuk menjelaskan pada orang yang tidak akan mengerti. Kita simpan energi itu untuk hal-hal yang lebih penting, yaitu terus bertumbuh. Kesunyian juga bisa menjadi tempat kita menemukan inspirasi. Di tengah diam, seringkali muncul ide-ide baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pikiran kita lebih jernih, imajinasi kita lebih bebas, dan hati kita lebih terbuka. Banyak karya besar lahir dari kesunyian, bukan dari keramaian. Penulis menemukan kata-kata terbaiknya di tengah malam yang sepi, musisi menulis nada indah saat duduk sendiri, dan pemikir besar menemukan ide brilian dalam renungan yang tenang. Semua itu bukti bahwa diam bukan berarti kosong, justru penuh dengan kemungkinan yang luar biasa. Yang menarik, berkembang dalam diam juga mengajarkan kita tentang kekuatan rasa syukur. Saat kita tidak sibuk mencari perhatian, kita jadi lebih sadar akan hal-hal kecil yang membuat hidup kita berarti.
Kita lebih mudah bersyukur atas kemajuan sekecil apapun, atas orang-orang yang mendukung kita tanpa banyak bicara, atas kesempatan yang mungkin terlihat sederhana tapi sebenarnya berharga. Syukur itu membuat hati kita lebih tenang, tidak lagi merasa kurang hanya karena orang lain terlihat lebih banyak. Jadi, dia membuat kita lebih kuat menghadapi dunia luar. Setelah melewati proses panjang dalam kesunyian, kita jadi lebih siap ketika harus tampil di hadapan orang lain. Kita tidak mudah goyah oleh kritik, tidak mudah terbawa oleh pujian, dan tidak mudah tergoda untuk sekadar terlihat hebat. Kita tahu betul siapa diri kita, apa yang kita perjuangkan, dan sejauh apa kita sudah melangkah. Kepercayaan diri itu tidak lahir dari sorakan, tapi dari proses panjang yang kita lalui sendirian. Berkembang dalam diam kadang membuat kita terlihat biasa-biasa saja di mata orang lain. Kita tidak sering muncul dengan pencapaian yang mencolok, kita tidak sibuk memperlihatkan apa yang sedang kita kerjakan, sehingga sebagian orang mungkin menganggap kita tidak melakukan apa-apa. Tapi justru disitulah letak ketenangan yang sebenarnya. Kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun, karena kita tahu betul bahwa proses itu sedang berjalan. Seperti air yang menetes perlahan ke batu, orang mungkin tidak melihat perubahannya dari hari ke hari, tapi bertahun-tahun kemudian, batu itu bisa terkikis. Begitulah proses kecil yang konsisten, meski tidak terlihat, pada akhirnya akan menghasilkan perubahan besar. Ada juga momen di mana dia membantu kita untuk lebih mengenali batas diri. Saat kita memilih fokus pada perjalanan sendiri, kita bisa lebih peka kapan harus istirahat, kapan harus mendorong diri lebih keras, dan kapan harus berhenti sejenak untuk merenung. Tanpa diam, kita sering terjebak dalam kejar-kejaran dengan dunia luar. Ingin terus cepat, ingin terus maju, tanpa sadar tubuh dan pikiran kita lelah. Tapi dengan diam, kita belajar mendengarkan diri. Kita tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Itulah yang membuat perjalanan kita lebih sehat, lebih seimbang. Berkembang dalam diam juga membuat kita tidak mudah jatuh pada jebakan pamer. Dunia sekarang penuh dengan dorongan untuk terlihat. Kita diminta membagikan setiap langkah, setiap pencapaian, bahkan setiap hal kecil di media sosial. Akibatnya, banyak orang lebih sibuk terlihat sibuk daripada benar-benar bekerja. Lebih sibuk terlihat bahagia daripada benar-benar merasakan kebahagiaan. Dengan memilih diam, kita menolak jebakan itu. Kita tidak butuh semua orang tahu apa yang sedang kita lakukan, karena yang lebih penting adalah kita benar-benar melakukannya. Diam juga melatih kita untuk kuat menghadapi kesepian. Proses bertumbuh seringkali terasa sepi. Tidak semua orang akan menemani kita sepanjang jalan, tidak semua orang akan memahami langkah yang kita ambil. Tapi saat kita terbiasa diam, kita belajar menikmati kesepian itu sebagai teman, bukan musuh. Dari kesepian, kita bisa menemukan kekuatan baru, bahkan menemukan bagian diri yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Kesepian tidak lagi menakutkan, tapi justru menjadi ruang untuk tumbuh. Kita juga bisa melihat bahwa banyak hal besar di dunia ini sebenarnya lahir dari proses yang diam-diam. Matahari terbit setiap pagi tanpa suara, tapi semua orang merasakan kehangatannya. Laut terus berombak tanpa henti, tapi tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan bumi pun berputar dalam diam, membuat hidup terus berjalan. Kalau alam saja bisa memberi contoh betapa kuatnya diam, mengapa kita tidak bisa belajar darinya? Berkembang dalam diam bukan berarti kita antisosial atau menutup diri dari dunia. Justru dengan diam, kita belajar memilih dengan siapa kita ingin berbagi. Kita tidak asal menceritakan semua hal pada siapa saja, tapi hanya pada orang-orang yang benar-benar peduli. Dengan begitu, hubungan yang kita bangun lebih tulus, tidak sekedar formalitas. Kita jadi lebih selektif dalam menjaga lingkaran pertemanan, dan itu membuat hidup kita lebih tenang. Selain itu, dia membuat kita lebih tahan banting. Orang yang terbiasa diam biasanya lebih kuat menghadapi kegagalan karena mereka tidak sibuk membangun citra yang harus dijaga di depan orang lain. Jika gagal, mereka tidak merasa malu karena memang tidak banyak orang yang tahu prosesnya. Itu membuat mereka lebih berani coba lagi, lebih berani bangkit, lebih berani mengambil resiko. Mereka tahu bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses untuk tumbuh.
Dalam diam kita juga bisa melihat lebih jelas siapa yang benar-benar mendukung kita. Orang yang peduli tidak butuh pengumuman untuk hadir. Mereka ada meski kita tidak banyak bercerita, mereka memberi semangat meski kita tidak pamer langkah. Dari situ kita belajar menghargai kehadiran orang-orang yang tulus, yang tidak datang karena sorotan, tapi karena benar-benar ingin melihat kita baik-baik saja. Hubungan seperti itu lebih dalam nilainya, dan seringkali hanya bisa ditemukan ketika kita memilih berkembang dalam diam. Kadang diam juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Saat kita tidak sibuk pamer, kita menyadari bahwa setiap pencapaian bukan semata karena usaha kita sendiri, tapi juga karena doa, dukungan, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dari situ kita jadi lebih bersyukur, tidak merasa bahwa semua hanya hasil kerja keras kita. Kita belajar bahwa Dia membuat kita lebih dekat pada kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang ikut menuntun jalan. Jadi berkembang dalam diam adalah tentang menanam kepercayaan. Kita percaya bahwa meski orang lain tidak melihat, meski tidak ada sorakan, meski tidak ada tepuk tangan, proses itu tetap berarti. Kita percaya bahwa waktu akan membuktikan, hasil akan berbicara, dan perjalanan ini akan sampai pada tempat yang indah. Dengan kepercayaan itu kita bisa terus melangkah dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa ragu, tanpa takut. Dalam proses berkembang dalam diam, kita juga belajar untuk tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan seringkali menjadi sumber kecemasan, seolah-olah pencapaian orang lain adalah ukuran langsung untuk diri kita. Padahal, setiap orang punya lintasan waktunya masing-masing. Ada yang cepat sampai di tujuan, ada yang butuh jalan lebih panjang, tapi bukan berarti perjalanan itu kurang berarti. Diam mengajarkan kita untuk menghargai langkah-langkah kecil yang kita ambil, tanpa harus mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian orang lain. Karena sesungguhnya, ketika kita sibuk membandingkan, kita kehilangan energi yang seharusnya bisa dipakai untuk bertumbuh. Selain itu, berkembang dalam diam menuntut kita untuk lebih konsisten. Konsistensi seringkali lebih penting daripada usaha besar yang hanya sesaat. Seseorang yang tiap hari meluangkan waktu sebentar untuk belajar, meski tak ada yang melihat, akan jauh lebih berkembang daripada mereka yang hanya sekali-sekali melakukannya dengan semangat membara. Diam di sini melatih kita untuk tetap teguh, tetap berjalan, meskipun tak ada sorakan, meskipun tak ada yang tahu. Konsistensi dalam diam itu ibarat tetesan air yang pelan tapi mampu melubangi batu. Tidak spektakuler, tapi hasilnya nyata. Dalam diam juga tersimpan kekuatan untuk menjaga motivasi tetap murni. Ketika kita tidak sibuk membicarakan rencana, tidak sibuk mengumumkan apa yang akan kita lakukan, maka alasan utama yang mendorong kita pun lebih jelas. Kita melangkah bukan untuk pujian, bukan untuk pengakuan, tetapi karena kita tahu inilah jalan yang ingin kita pilih. Saat orang lain tidak tahu apa yang kita perjuangkan, hanya diri kita yang benar-benar memahami tujuan. Inilah yang membuat kita tetap bisa bergerak meskipun situasi tidak mendukung, karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah bagian dari perjalanan pribadi. Berkembang dalam diam juga berarti memberi ruang bagi diri untuk menikmati proses. Banyak orang terburu-buru ingin menunjukkan hasil, padahal keindahan sebenarnya ada pada perjalanan. Bayangkan seorang penulis yang tiap malam duduk sendiri menulis halaman demi halaman. Tak ada yang tahu betapa lelahnya ia berpikir, betapa banyak draft yang ia buang. Tapi justru disitulah makna sebenarnya. Perjuangan itu membentuk dirinya sebelum tulisannya sampai ke tangan pembaca. Dalam diam, kita bisa lebih jujur dengan diri sendiri, bisa merasakan betapa setiap usaha sekecil apapun adalah bagian dari pertumbuhan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, berkembang dalam diam mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak semua yang kita tanam akan langsung terlihat hasilnya. Ada benih yang baru tumbuh setelah lama tertimbun tanah, ada pula yang cepat menyembul ke permukaan. Tapi keduanya tetap berproses dengan cara masing-masing. Dia membuat kita sadar bahwa pertumbuhan butuh waktu, butuh ketekunan, butuh keyakinan. Kita belajar untuk tidak memaksa hasil datang sesuai keinginan, melainkan percaya bahwa setiap usaha akan menemukan waktunya sendiri untuk mekar.